Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Karisma Putri, Septian Aziz, kemudian saya sendiri Wahyu Ningsih akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prosedur Administrasi dan Laporan Hasil Belajar. Yaitu yang pertama, pengertian laporan hasil belajar. Menurut Keroff, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemudian di dalam pendidikan laporan penilaian dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, orang tua atau wali, kemudian kepala sekolah, pengawas, pemerintah, mitra sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, hasil belajar itu merupakan kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses belajarnya. Jadi, laporan hasil belajar itu adalah suatu kegiatan yang menjelaskan kemampuan siswa setelah melakukan kegiatan penilaian dari guru. Selanjutnya, dalam kurikulum 2013 itu terdapat 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, kedua aspek afektif, dan ketiga ada aspek psikomotorik. Dan yang terakhir, dalam kurikulum 2013 itu terdapat 4 kompetensi, yaitu ada sikap spiritual atau KI1, kedua sikap sosial atau KI2, yang ketiga pengetahuan atau KI3, kemudian yang keempat ada keterampilan atau KI4, yang dimana dijabarkan dengan bahasa yang sederhana, teliti, cermat, dan juga dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca, khususnya orang tua, karena laporan hasil belajar siswa ini merupakan sarana komunikasi antara guru dengan orang tua atau wali murid. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Septian Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Wahyu Ningsih. Poin kedua, tujuan laporan hasil belajar secara sistematis dapat dibagi menjadi 5 faktor. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, siswa sendiri. Bagi siswa, laporan prestasi sangat bermanfaat karena secara alamiah setiap orang selalu ingin mengetahui apa akibat yang telah mereka lakukan. Yang kedua, guru yang mengajar. Guru yang mengajar tentunya ingin mengetahui hasil usaha yang telah dilakukan oleh siswanya. Yang ketiga, guru lain. Guru lain ini adalah guru yang akan menggantikan guru sebelumnya karena siswa tersebut telah naik kelas. Yang keempat, yaitu orang tua. Orang tualah yang memiliki tanggung jawab utama pada tua, selalu ingin mengetahui perkembangan setiap tahun ke tahun untuk memberi motivasi terhadap anaknya. Nah, yang kelima, para pemakai lulusan sekolah. Masyarakat khususnya para pemakai lulusan sekolah termasuk dalam kelompok yang membutuhkan informasi prestasi tentang siswa di sekolah. Dengan prestasi yang dicapai siswa itu, mereka akan menentukan layak atau tidaknya lulusan tersebut diterima di lingkungannya. Saya lanjutkan ke poin yang ketiga. Fungsi laporan hasil belajar. Dari hasil belajar pengelolaan yang telah dianalisis, satuan pendidikan memperoleh informasi tentang pencapaian kompeten atau kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran untuk semua tingkat kelas, pemanfaatan dan tingkat lanjut yang dilakukan oleh satuan pendidikan terhadap hasil analisis terdapat 5 poin, yakni yang pertama, membuat laporan hasil belajar atau raport. Setelah mempertimbangkan hasil belajar atau yang telah didiskusikan pada lembaga pendidikan. Yang kedua, menata kembali seluruh materi
pembelajaran setelah melihat hasil penilaian tengah semester atau penilaian hasil akhir semester. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan penyempurnaan penilaian. Selanjutnya, merancang program pembelajaran pada semester berikutnya. Yang terakhir, membina peserta didik yang tidak naik kelas dengan mengetahui hasil belajar siswa melalui raport. Tentu orang tua juga dapat memantau perkembangan anaknya di rumah dan dapat memberikan motivasi terhadap anak untuk lebih giat dalam belajar. Pengisian raport kurikulum 2013. Di dalamnya terdapat angket prediktif yang di dalamnya ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11 mengenai pengisian raport pada kurikulum 2013 pada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Langsung saja, yaitu penilaian pada KI1 dengan data yang diperoleh dari kelompok sebelumnya yang dengan subjek Mbak Septa dengan 4 aspek spiritual yang dinilai. Yang pertama adalah taat ibadah, bersyukur, berdoa, dan toleransi. Dengan predikat sangat baik. Kita pindah ke slide berikutnya, yaitu nilai raport. Langsung saja kita masuk ke dalam pengisian rapotnya. Di dalam KI1 yaitu spiritual terdapat dua kolom, yaitu yang berisikan yang pertama adalah predikat dan deskripsi. Predikat yang kita peroleh dari data sebelumnya adalah sangat baik, tinggal kita masukkan ke dalamnya. Terus di dalam deskripsi kita sebutkan nama dari subjeknya dulu siapa. Setelah itu kita paparkan apa yang telah kita peroleh dari data yang kita temui di slide yang tadi. Selanjutnya adalah rekap penilaian KI2. Ya, datanya yang diperoleh adalah dari makalah sebelumnya. Di sini itu terdapat 6 aspek yang dinilai. Bisa dibaca sendiri. Dengan semua predikatnya adalah baik, dan baik. Dengan subjeknya masih Mbak Septa. Langsung saja ke pengisian nilai rapotnya. Dalam pengisian rapotnya itu juga sama seperti halnya KI1 tadi. Terdapat 2 kolom, yaitu predikat dan deskripsi. Tadi kan predikat yang diperoleh adalah baik, jadi bisa kita deskripsikan baik. Padahal rekap penilaian KI3 yaitu pengetahuan yang digunakan adalah HPH dan HPA. Di sini saya mendapatkan dari kelompok sebelumnya. Selanjutnya adalah penentuan predikat. Di dalam penentuan predikat ini nilai maksimum yang kita gunakan adalah 100 dan KKM-nya adalah 80. Angka 3 yang terdapat di dalam data ini adalah dari predikat yang digunakan. A baik, A sangat baik, B baik, C cukup. Dan D tidak digunakan karena perlu bimbingan. Jadi tidak bisa kayak remedi kayak gitu loh. Jadi harus mengulang lagi. Dan di sini itu terdapat daftar kompetensi yang ada di dalam 1 semester. Sebenarnya itu daftar kompetensinya sangat banyak, tapi kita ambil 4 saja sebagai contoh. Bisa dibaca sendiri. Masuk kepada pengisian rapot KI3, yaitu pengetahuan. Di sini itu terdapat 5 kolom yang digunakan. Yang pertama untuk nomor, yang kedua untuk nama, yang ketiga untuk penilaian, yang keempat untuk predikat, yang kelima untuk deskripsinya. Di sini kan Mbak Septa tadi mempunyai nilai 87. Dengan predikatnya adalah sangat baik. Dengan deskripsinya nanti kita bisa lihat dari penentuan predikat yang kita lihat dari slide yang sebelumnya tadi. Kan tadi ada A, B, C, dan D. Di situ kita bisa melihat nilainya tadi yang diperoleh berapa, dan langsung saja kita lihat langsung predikatnya. Yang didapat adalah sangat baik.
baik. Jadi nilai yang sangat baik itu adalah nilainya A. Selanjutnya adalah rekap penilaian KI 4 atau keterampilan sesuai kelompok 10 ya. Di sini itu terdapat 4 kompetensi dasar, sebenarnya banyak tapi kita hanya milih 4 saja dengan penilaian praktik dan penilaian produk. Seperti halnya pada KI 3 terdapat penentuan predikat yang digunakan. Di sini kita menggunakan penentuan predikat atau KKM-nya adalah 65 dengan skor maksimal 100. Dengan angka 3 tadi sesuai dengan predikatnya A, B, C. Dan D tidak diikutkan karena perlu bimbingan atau remedi. Bisa dilihat sendiri formatnya, KKM-nya seperti ini, panjang interval dan rentang predikatnya. Nanti rentang predikat itu adalah yang digunakan pada penentuan predikat pada pengisian rapot. Seperti halnya juga pada KI 3 atau pengetahuan, terdapat pemaparan kompetensi-kompetensi yang ada. Jadi selanjutnya adalah pengisian rapot KI 4 yaitu keterampilan. Di sini seperti halnya pada KI 3 yang terdapat 5 kolom yaitu nama, nomor, nama, nilai, predikat, dan deskripsi. Jadi namanya tadi tebak serta dengan nilainya yaitu 88 dengan predikat sangat baik. Deskripsinya kita bisa lihat sesuai dengan kompetensi yang terdapat di dalam materi yang disampaikan. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.